Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you? I hope you are in a good condition. Saya harap kalian dalam keadaan baik semua. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran bahasa Inggris kelas 7 dengan materi It is a beautiful day. Tapi sebelum kita masuk ke materi It is a beautiful day, saya akan merangkum atau memberitahu materi-materi apa saja yang akan kita pelajari di semester 2. Nah, sebelum masuk ke situ, alangkah baiknya untuk membaca bismillah terlebih dahulu, basmalah terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan pagi ini agar semuanya berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk. Di situ sudah ada, bisa kalian lihat di slide, English Grade Semester 2 Chapter 5 until 8. Jadi di dalam semester 2 kita akan belajar 4 bab lagi, dari bab 5 sampai ke bab 8. Ya. Yang pertama di bab 5 itu ada It is a beautiful day. Bab 6 ada We love what we do. Lalu ke-7 ada I'm proud of Indonesia. Lalu yang terakhir itu ada chapter 8 ada That's what friends are supposed to do. Nah, saya jelaskan satu persatu dahulu bab-bab yang akan dibahas nantinya. Yang pertama itu chapter 5 It is a beautiful day. Di dalam chapter ini kita akan belajar, we will learn to ask and give information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Ya, di sini kita akan belajar untuk meminta dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kualitas orang, binatang, dan benda yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkritik, atau memuji. Nah, di situ ada kualitas orang, itu dimaksudkan contohnya bisa diartikan sebagai profesi ya, kualitas orang. Nah, contoh profesi ya seperti guru, dokter, dan lain sebagainya. Apa yang bisa dia lakukan. Oke. Di chapter 6 kita akan belajar tentang we love what we do. Kita mencintai apa yang kita kerjakan. Nah, we will learn to, kita akan belajar ask for and give information related to action or function of people, animal, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Kita akan belajar untuk meminta dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan atau fungsi dari manusia, binatang, dan benda untuk mengidentifikasi, mengkritik, atau memuji mereka. Itu di bab 6. Di bab 7, di chapter 7, I'm proud of Indonesia. Saya bangga menjadi Indonesia. Saya bangga dengan Indonesia. We will learn to, di dalam bab ini kita akan belajar we will learn to describe people, animals, and things in order to make them stand out, to show my pride of them, to promote them, to criticize them. Nah, di situ kita akan belajar untuk mendeskripsikan binatang dan benda dengan tujuan untuk menonjolkan mereka, untuk menunjukkan kebanggaan kita pada mereka, untuk mempromosikan mereka, lalu yang terakhir untuk mengkritik mereka. Oke. Lalu yang terakhir itu di bab 8 kita akan belajar that's what friends are supposed to do. Itu apa yang teman-teman saya lakukan. Nah, di sini cuma sederhana. We will learn to get the message of a song. Kita akan belajar untuk mendapat pesan dari lagu. Oke.
Nah, kita masuk ke bab 5. It is a beautiful day. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di sini kita belajar tentang meminta, memberikan informasi yang berhubungan dengan kualitas orang, binatang, dan benda yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkritik, atau memuji. Nah, kalian bisa lihat di buku paket halaman 100, bisa kalian lihat di sini. Di situ ada percakapan dari 6 orang siswa. Sudah saya tuliskan di situ. Yang pertama ada Siti. This park is shady and the flowers are colorful. I like this park. Taman ini rindang dan bunganya berwarna-warni. I like this park. Saya suka taman ini. I do too. Lina answer, I do too. This is a wonderful park. Saya juga suka taman ini. Ini taman yang sangat indah, menakjubkan. Lalu Edward answer, look, there are butterflies. Lihat, itu ada beberapa kupu-kupu. Butterflies karena banyak jadi menggunakan es di belakangnya, tapi kalau cuma satu menggunakan butterfly, ly, tidak es. Karena itu jamak jadi menggunakan butterflies. Lalu the you, they are pretty. Mereka indah. Lalu Benny answer, there are garbage cans too. Itu ada beberapa tempat sampah juga. We can keep this park clean. Kita dapat tetap menjaga taman ini bersih. Lalu Udin answer, I like studying here. Saya suka belajar di sini. We can keep this park clean. Kita bisa menjaga taman ini tetap bersih. The park is beautiful. Taman ini indah. And it is a beautiful day. Dan ini hari yang indah. Nah, di dalam percakapan itu kita bisa menyimpulkan seperti apa taman itu terlihat. Karena di situ di bab 5 membahas tentang qualities of people, animals, dan things, kualitas dari orang, binatang atau tempat. Nah, di sini kita membahas tentang kualitas dari tempatnya. Bagaimana taman itu terlihat. Nah, how this park looks like, bagaimana taman itu terlihat. Tadi di percakapannya Siti menjelaskan this park is shady. Taman itu rindang. Nah, shady di situ menunjukkan kata sifat yang menunjukkan taman itu rindang. Berarti rindang banyak pepohonan, shady. Lalu the flowers are colorful. Bunga-bunganya berwarna-warni. Banyak bunga dan itu berwarna-warni. Itu juga kata sifat colorful, menunjukkan sifat yang berwarna-warni. Lalu there are butterflies, ada beberapa kupu-kupu. They are pretty, mereka cantik. Nah, itu pretty menunjukkan kupu-kupunya yang cantik. Kupu-kupu kan banyak warnanya, bisa terbang ke sana kemari, itu kan berarti dengan adanya kupu-kupu berarti ekosistem atau lingkungan yang ada di situ berarti nyaman. Nah, lalu yang selanjutnya the garbage cans too. Ada tempat sampah juga. Itu dalam percakapannya Benny menjelaskan kalau di taman itu ada tempat sampah. Lalu di pernyataan selanjutnya, we can keep this park clean. Kita dapat menjaga taman ini tetap bersih. Lalu the park is beautiful. Taman itu indah. Beautiful itu juga menunjukkan kata kerja, menunjukkan taman itu indah. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan dari percakapan yang ada di atas, kita bisa menyimpulkan kalau taman itu qualities of place-nya, qualities of thing-nya itu
bisa rindang, berwarna-warni, ada kupu-kupunya yang cantik, ada tempat sampahnya juga, jadi itu bisa terlihat bersih. Dengan adanya tempat sampah di lingkungan sekitar berarti kan menyadarkan kita untuk membuang sampah selalu pada tempatnya. Dan sudah banyak di tempat-tempat umum sekarang yang membedakan sampah organik dan non-organik. Itu pun sudah berlaku di sekolah kita. Nah, semoga semuanya sadar dengan sampah organik dan non-organik. Ikut menjaga secara tidak langsung dengan kita membuang sampah, walaupun hanya membuang sampah pada tempatnya, kita berarti ikut menjaga lingkungan sekitar. Kita bertanggung jawab atas lingkungan yang kita datangi. Lalu, the park is beautiful. Tamannya indah. Nah, indahnya tadi berarti kan sudah ada yang tadi, ada bunga, ada kupu-kupu, rindang, lalu bersih. Nah, ketika kita datang ke sebuah tempat wisata, ketika kita bisa menyatakan itu bersih, berarti kan ada komponen-komponen yang menunjukkan kalau itu memang betul-betul indah. Nah, tadi komponen yang menunjukkan taman itu indah ya berarti tadi rindang, berwarna-warni, dan bersih. Itu berarti menunjukkan bahwa taman itu indah. Nah, itu sedikit materi tentang bab 5. Di sini kalian bisa bermain peran dengan teman mungkin atau adik kalian untuk menghafalkan percakapan yang ada di situ, bisa dan menghafalkan kata-kata sifat yang menunjukkan benda untuk menggambarkan sebuah benda, orang ataupun binatang. Itu bisa kalian pelajari di rumah. Dan untuk saat ini saya akan membahas di ini saja di percakapan ini. Nah, kalian bisa lihat di halaman 102. Di situ ada according to the student, the mark has the following good qualities. Nah, di situ ada contohnya, this park is shady. Lalu bisa kalian sebutkan itu yang sudah saya catatkan di PowerPoint-nya. The flower are colorful, they are butterflies, they are pretty, dan lain sebagainya. Lalu Siti likes the park because, jawabannya pun hampir sama. Lalu Udin likes studying in the park because, bisa the weather is nice, bisa karena tamannya bersih, because the park is clean, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian pelajari lagi di bab 5. Untuk lebih jelasnya kita akan menjelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, saya berpesan jangan lupa untuk tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dimanapun kalian berada, walaupun kalian hanya keluar rumah, untuk menjaga semuanya tetap aman ya, karena kita berharap, semuanya berharap kita bisa segera tatap muka, bisa bertemu secara langsung, bisa belajar kembali secara normal, datang ke sekolah dalam keadaan sehat tanpa ada rasa khawatir sedikit pun. Itu saja, itu yang bisa saya sampaikan. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.